Pemirsa Jopos TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Obrol-Obrol, sebuah tayangan persembahan dari Jopos TV yang akan menghadirkan narasumber dan juga tokoh-tokoh inspiratif spesial buat kalian semuanya pemirsa Jopos TV. Dan kembali bersama dengan saya Tolen Turmida. Untuk hari ini spesial tidak di studio, tentunya saya sudah berada di sebuah tempat yang luar biasa di Kabupaten Ngawi. Yap, benar banget, Mall Pelayanan Publik Kabupaten Ngawi, di mana saya sudah mengunjungi tempat ini untuk kesekian kalinya. Dimana untuk hari ini pastinya udah tahu dong, kita akan mewawancarai Kepala Daerah Bupati Ngawi, Bapak Oni Anwar Harsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun. Apa kabar Pak Oni? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Semoga tidak bosan ya ketemu. Dan lagi-lagi kita ke Mall Pelayanan Publik Ngawi yang selalu luar biasa, selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat apapun itu kebutuhannya, one stop service ya, dimana masyarakat bisa melakukan berbagai macam hal. Salah satunya adalah kepengurusan perizinan, kemudian usaha dan lain-lain, banyak sekali. Nah Pak Oni, tentunya kemarin juga sempat sudah dilalui 100 hari ya untuk periode kedua ini. Tapi sebelum kita membahas terkait 100 hari di periode kedua ini, tentunya kemarin juga ada satu indikator yang luar biasa juga yang akhirnya diraih oleh kepemimpinan Mas Oni dan juga Mas Anto ya di Kabupaten Ngawi, yaitu tingkat kepuasan publik yang ternyata sepertinya masyarakat cukup puas dengan pelayanan dan juga kepemimpinan panjenengan gitu. 83,8%, hampir 84%. Ada tanggapan tentang itu? Ya, kalau survei dari beberapa lembaga survei dan lain sebagainya, kalau melihat 100 hari mungkin tidak kelihatan lah. Ya. Mungkin melihatnya itu mungkin kita yang periode pertama ya, pertama ketika masyarakat diminta bagaimana kinerja bupati, puas atau enggak dan lain sebagainya itu. Kalau di 100 hari saya rasa bupati itu belum bekerja lah. Itu mungkin beberapa hal yang sudah kita jalankan di periode yang pertama ya. Ini kemudian ada loncatan pembangunan, termasuk infrastruktur, jalan, jembatan, bagaimana kegiatan pertanian di Kabupaten Ngawi, investasi, kemudahan perizinan, pelayanan publik dan sebagainya, yang itu kemudian dari periode pertama ini akhirnya ketika disurvei di awal kita 100 hari kita yang periode yang kedua muncul itu. Oke. Tapi tentunya ini juga tidak lepas dari kerjasama dan juga sinergi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ngawi bersama dengan seluruh pihak ya yang terkait bagaimana pada akhirnya masyarakat bisa merasakan dampak dari kepemimpinan kepala daerahnya begitu. Nah, memang mungkin salah satu efeknya di periode pertama sehingga pada akhirnya masyarakat bisa merasakan 84% masyarakat puas begitu. Nah, untuk yang 100 hari ini Pak Oni, apa sih fokus pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ngawi sendiri? Ya, tentu kami masih melanjutkan apa yang menjadi PR. Jalan mantap kita masih di sekitaran 90-an persen, 93, 95 gitu. Kita ingin 1-2 tahun ke depan ini bisa 100%. Terus kemudian di sektor pertanian kita, karena menyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Ngawi, itu kita dengan program kemandirian pertanian ramah lingkungan berkelanjutan yang dulu kita target di tahun 2025 ini mencapai minimal 1/3-nya. Ini sudah di angka 20.000 hektar dari total 50.000 hektar, ya hampir mendekati 50%-nya lah. Nah, ini kita harapkan di periode yang kedua ini capaian itu bisa minimal ya 70-80%. Dalam artian kata kegiatan budidaya pertanian di Kabupaten Ngawi ini benar-benar petaninya mandiri, berdaulat, kemudian ramah lingkungan,
tanahnya menjadi lebih subur, lebih baik, panenannya bisa 7 kali dalam 2 tahun secara keseluruhan. Ya. Kalau kemarin itu kan masih beberapa spot saja karena memang sudah mulai hampir-hampir total lah Ya. menggunakan organik itu total. Itu yang bisa ditarget untuk bisa panen 7 kali dalam 2 tahun. Di samping itu juga kan manajemen air, manajemen pemenuhan bibit dengan dapok atau penanaman bibit di luar lahan itu bisa memangkas antara 2 sampai 3 minggu sehingga untuk mencapai 7 kali panen dalam 2 tahun itu bisa dijalankan. Gitu. Di samping itu juga dalam 100 hari kita bekerja di periode 2, memang janji saya Bupati ngantor di MPP. Dan sudah Sudah realisasikan. Jadi ini bagian dari komitmen bagaimana kita membersamai teman-teman OPD dan juga lintas sektor BUMN BUMD itu bagaimana melayani masyarakat Kabupaten Ngawi itu prima. Ya, kalau bupatinya ada di lokasi yang sama, ya tentu saja jadi tahu apa yang menjadi problematika terkait pelayanan publik kita. Kalau ada permasalahan segera untuk diselesaikan dan lain sebagainya, sehingga kinerja dari teman-teman lintas sektor dan OPD-OPD kita itu insya Allah semakin hari semakin optimal. Harapannya seperti itu. Apa sih yang menjadi indikator keberhasilan dari 100 hari kerja ini, Pak? Dalam arti memang ada kualitas dan kuantitasnya. Mungkin dari produktivitas pertanian misalnya, apakah memang indikator keberhasilannya hanya di angka saja, sekian, atau memang ada beberapa indikator-indikator lain yang menjadi tolak ukur, 100 hari ini cukup berhasil begitu? Ya, itu tadi, kalau dalam target 100 hari di pertanian, ini kan mencoba untuk mengoptimalisasi. Oke. Dulu kita pembuatan setiap gapoktan atau desa terkait mikroorganisme lokal atau mall, lumbung mall, setiap desa itu punya kegiatan untuk mandiri membuat pupuk organik, pupuk hayati, pestisida hayati dan lain sebagainya. Itu hanya beberapa desa. Di 100 hari ini kita ingin mengoptimalkan itu. Semua desa wajib punya. Semua desa sudah melakukan pelatihan. Yang keduanya, semua desa itu wajib punya lumbung mall tadi, sehingga dia bisa lebih mandiri, punya manajemen pemenuhan bibit itu masing-masing itu sudah basis di luar lahan, sehingga bisa melakukan percepatan tanam, kemudian bisa mengintensifkan pengelolaan lahannya dan seterusnya, sehingga nanti yang kita sudah IP-nya, indeks pertanamannya 2,6, 2,8 itu bisa meningkat lagi di sekitaran 3 sampai 3,5. Harapannya seperti itu. Ini kemudian nanti secara produktivitas juga naik, ya syukur-syukur nanti produksinya pun juga akan naik. Seperti itu. Itu di sisi pertaniannya. Itu artinya memang di beberapa desa sudah, mungkin hampir semua desa ya, itu sudah melakukan itu, pelatihan dan lain-lain. Kalau semua desa dulu dengan program kemandirian pertanian ramah lingkungan itu, semua desa wajib malahan. Wajib melakukan pelatihan. Tapi yang periode kita yang pertama itu, belum semua desa punya lumbung mall. Jadi target di 100 hari ini, kita berharap semua desa itu punya lumbung mall. Lumbung mall itu artinya pemenuhan pupuknya sudah mandiri. Sudah mandiri dalam arti kata gini, orientasi kita bisa melakukan produktivitas tinggi itu kalau lahannya itu bagus. Sekarang ini kita berorientasi produktivitasnya tinggi, tapi tidak melihat kekuatan atau potensi daya dukung lahan. Sehingga mau dipakai pupuk kimia sintetis berapapun, ya produksinya segitu-gitu aja. Betul. Dan malah tambah rusak. Karena kan seolah-olah mereka diminta bekerja terus-menerus. Nah, kalau pakai organik, pakai mikroorganisme lokal yang ada di sekitaran kita ini,
semakin hari kita bisa menggunakan pupuk organik yang baik, karena itu kan residunya hampir-hampir tidak ada ya, ya minim lah kasar seperti itu. Sehingga mau di lahan itu mau dioptimalisasi itu berani, atau dioptimalkan produksinya itu mampu, lahan itu mampu. Tapi kalau pakai kimia ya nanti efeknya negatifnya itu juga banyak. Jadi lahan bisa asam, pH-nya di bawah 4, terus kemudian banyak lagi hama dan lain sebagainya. Nah, makanya kita wajibkan untuk setiap desa Gapoktan punya lumbung mall itu, kita ingin naik produktivitasnya, naik produksinya, tapi lahan itu tetap support. Daya dukung lahannya itu support. Lah, supaya bisa support ya jangan pakai kimia sintetis berlebih, karena itu akan mengganggu ekosistem di lahan itu. Betul. Jadi dengan program mikroorganisme lokal ini petani lebih berdaya seperti lebih mandiri. Lebih mandiri, tidak selalu menggantungkan subsidi pupuk juga. Mereka bisa membuat pupuk sendiri, pupuk yang lebih alami, yang lebih aman begitu untuk pertaniannya. Dan kalau kita membahas tentang pertanian di Ngawi memang luar biasa sebagai lumbung pangan nasional. Cuman memang ada banyak sektor juga yang harus diperhatikan juga. Pak Oni, bagaimana selama 100 hari ini mendapatkan masukan atau mungkin mendapatkan aspirasi dari masyarakat juga untuk 100 hari ini apa nih yang perlu difokuskan? Ya, terutama kita di 100 hari ini terkait beberapa hal yang menjadi PR kita di periode yang pertama, untuk mempercantik wajah kota. Ya, jadi Bupati kita sudah mulai kekurangan tempat untuk bersosialisasi, interaksi masyarakat. Itu yang didapatkan masyarakat ya? Jadi kita saatnya membuat wahana-wahana untuk mulai kita bisa memberikan wadah untuk anak-anak muda kita, wadah untuk hobi-hobi mereka, wadah untuk yang sepuh-sepuh bisa melakukan kegiatan olahraga, jalan, sehat dan lain sebagainya. Lah, ini yang kemudian kita juga harus berbenah, seperti kita melakukan perbaikan pedestrian kota kita. Nanti rencananya alun-alun juga direvitalisasi. Terus kemudian Kepatihan itu sebagai area untuk kegiatan kesenian kebudayaan. Nah, ruang-ruang itu yang di periode yang kedua ini kita ingin selesaikan. Kita ingin selesaikan sehingga interaksi sosial masyarakat kita dengan adanya wadah untuk bisa berkumpul, bersosialisasi, berinteraksi, bersilaturahim itu jadi lebih banyak. Yang itu kemudian memunculkan ide kreatif dari teman-teman, terutama anak-anak muda kita. Nah, ruang-ruang itu yang masih kurang. Kita berharap di periode yang kedua ini ruang-ruang itu kita bisa sediakan. Akan ada upaya apa saja untuk bisa memaksimalkan ruang-ruang itu? Ya, jelas di pusat kota nanti ada alun-alun yang akan kita mau, insya Allah akan kita revitalisasi. Pedestrian kita itu juga akan kita revitalisasi semuanya, terutama yang mau ke arah cagar budaya mulai dari Kepatihan sama Benteng Vanderbos itu juga kita revitalisasi. Di Kepatihan tadi untuk membuat kawasan budaya, kesenian dan kebudayaan di sana. Terus teman-teman muda ini minta yang hobi bola, Pak, stadionnya direvitalisasi supaya bisa lebih baik lagi lah, sehingga kita bisa jadi tuan rumah kembali, kemudian persinganya bisa kastanya lebih tinggi lagi dan sebagainya. Nah, itu dia memohon kepada kita untuk kita insya Allah di periode yang kedua ini kita beberapa itu kita fasilitasi, termasuk sirkuit, terus kemudian Taman Pemuda Soekarno, itu kan bagian kita menyediakan kantor-kantor organisasi kepemudaan, tempat untuk balai latihan kerja dan lain sebagainya lah. Ruang-ruang ini yang kemudian kita ingin sediakan dan dimaksimalkan gitu ya, Kabupaten Ngawi untuk bisa lebih
memiliki kreativitas yang lebih baik dan berdaya saing. Oke. Pastinya semakin menarik obrolan kita bersama dengan Bupati Ngawi, Mas Oni Anwar Harsono. Tentunya segmen berikutnya masih akan hadir dengan berbagai macam pembahasan-pembahasan yang lebih menarik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan Bupati Ngawi, Mas Oni Anwar Harsono. Saya panggilnya Mas aja biar tetap awet muda ya. Siap. Mas Oni Anwar Harsono, sudah direalisasikan janjinya kemarin, karena katanya kemarin waktu kampanye juga mau ngantor di MPP dan sudah ada kantornya di sini. Seperti apa melihat perkembangan dan juga mobilitas masyarakat yang datang ke Mall Pelayanan Publik? Alhamdulillah pelayanan insya Allah semakin hari semakin baik. Oke. Kita termasuk MPP teraktif ya kemarin dari Kementerian Pan-RB. Kita termasuk 5 MPP yang aktif. Kunjungan hariannya antara 800 sampai 1000 orang per hari. Jadi pelayanan kita ini dari OPD, lintas sektor, terus kemudian BUMN, BUMD itu kurang lebih ada 42 instansi yang kemudian bisa memberikan ratusan layanan lah. Seperti itu. Karena semua dinas-dinas ada di sini. Ada di sini. Jadi pelayanan publik sudah tidak ada lagi di kantor masing-masing dinas, sudah ada. Semuanya di sini. Semuanya di sini. Semua di sini ya. Terkait bagaimana kita memanage yang 800 sampai 1000 orang itu beberapa kita sudah mulai coba antrian-antrian supaya dia tidak menunggu lama. Ya. Kita mau digitalisasi terkait antrian dan lain sebagainya. Ini juga yang tadi mau saya tanyakan ya, sebenarnya tantangannya apa dengan 800 sampai 1000 orang di sini tiap hari? Tentu saja crowded ya. Kita belum berekspektasi seperti ini. Kita memberikan layanan itu secara optimal, tempat duduknya ya istilahnya sesuai dengan idealnya ruangan dan lain sebagainya. Ketika 800 itu ada yang di bawah, ada yang berdiri dan sebagainya, kurang proper lah untuk tempat tunggu. Lah kita yang pertama mensiasati sebelum ada nanti antrian ya, kalau di rumah sakit umum daerah sudah ada antrian itu online sehingga dia mau dilayani jam berapa ini. Nah, ketika itu muncul mereka kan tidak datang terlalu dini. Misalkan Bapak nanti akan dilayani jam 10, maka datangnya ya setengah 10 dan sebagainya sehingga tidak datang dari jam 7 misalkan seperti itu. Ini kita kerjakan. Yang keduanya sebelum mengantisipasi seperti itu, kita ada ada speaker yang itu bisa menginformasikan terkait antrian dan lain sebagainya sampai ke lantai 3. Jadi di lantai 3 itu ada kafenya teman-teman anak-anak barista Ngawi. Kita wadahi ya, ada 10 barista itu anak-anak Ngawi yang sudah mulai bisa meracik kopi yang baik itu kita fasilitasi tempat di atas. Ya. Terus di atas itu akhirnya jadi tempat tunggu yang nyaman. Ya. Dan kekinian ya. Ya, mereka bisa ngopi-ngopi di atas, terus kemudian tidak perlu lagi wah nanti kalau saya di atas ini ketinggalan antrian dan sebagainya karena informasinya sudah di atas itu kedengaran. Sehingga kalau sudah antrian sekian berarti satu lagi saya ini kopinya ditinggal dulu ya. Itu sudah menjadi bagian dari alternatif lah. Ketersediaan tempat-tempat untuk bisa ngantri yang nyaman dan lain sebagainya. Juga di lantai bawah kan ada kegiatan UMKM, dia bisa berbelanja dan lain sebagainya seperti itu. Karena kantornya Pak Oni juga ada di MPP, seberapa
cukup sering mungkin berinteraksi dengan masyarakat mungkin dan pada akhirnya bisa mendengar langsung keluhan-keluhan dari mereka. Ya, jadi di dalam ruangan saya, Ya. di PC saya itu terlihat CCTV. ya. CCTV. Biasanya kalau memang crowded, ada apa ini? Oh, Seperti itu. Oke. Tapi kalau selama itu nyaman, saya lihat antriannya wajar. Oke. Oh, di lantai 3 tempatnya nongkrong itu sudah masyarakat kita sudah ada yang nongkrong di atas dan sebagainya. Oh, berarti relatif ini nyaman lah. Ya. Ini nyaman dan lain sebagainya. Ya kalau saya hadir menyapa dan lain sebagainya itu kalau misalkan dilihat itu crowded Ya. banyak, nah, biasanya itu di momen-momen tertentu. Misalnya. Misalnya hari liburan panjang, Oke. liburan panjang, orang mudik, gitu ya. MPP ini kan tetap buka. Oke. Ya, ketika beberapa hari itu liburan panjang, MPP itu buka. Nah, teman-teman kita minta, ini nanti mau liburan panjang. Oh. Biasanya ini ada penambahan daripada antrian dan lain sebagainya. Tolong siapkan ini dan sebagainya. Akhirnya terjadi penumpukan itu tadi ya. Ya, Kemarin sempat terjadi juga setelah libur panjang Lebaran, setelah aktivitas masyarakat sudah mulai normal, di hari pertama masuk kerja, wah luar biasa membludak begitu ya. Iya. Takutnya kalau pas di CCTV terlalu crowded, rame, Pak Bupati datang, ada apa ini? Wah, tambah rame lagi. Semua minta foto. Nah, terkait reformasi pelayanan publik nih, Mas Soni, mungkin khususnya untuk sektor kesehatan pendidikan. ya. Ini seperti apa untuk, ya mungkin kalau kita bandingkan dengan periode sebelumnya dengan sekarang, pasti ada pembaruan, pasti ada reformasi birokrasi yang lebih cepat mungkin, yang lebih efektif dan lain-lain. Ya, jadi di sisi kesehatan kita lebih sekarang itu mengutamakan promotif preventif, ya. Jadi di desa-desa ini sudah ada integrasi layanan primer kesehatan, terus kemudian posyandu kita optimalisasi menggandeng lintas sektor, sehingga siklus hidup masyarakat di Kabupaten Ngawi ini bisa ada perhatian. Jadi kalau dulu posyandu itu ILP belum aktif gitu ya. Ini mungkin kalau posyandu itu ya balita saja. Sekarang itu siklus hidup mulai ibu hamil, dia punya balita, kemudian remaja, sampai kemudian lansia. Itu ada perhatian secara terus-menerus. Di samping itu juga kita juga menjalankan Universal Health Coverage, jadi UHC itu sehingga semua masyarakat di Kabupaten Ngawi itu baik yang mandiri maupun kita PBIJ nasional maupun daerah itu kita fasilitasi untuk bisa mengakses BPJS. Ya, jadi hari itu juga langsung bisa dilayani seperti itu. Untuk pendidikan misalnya? Pendidikan kita memang target di pendidikan kita yang kemarin kita punya beasiswa kuliah anak-anak kita 600 orang, terus tahun ini 800 orang, nanti 2026 1.000 anak-anak kita kasih beasiswa pendidikan kuliah. Ya seperti itu reformasi terkait bagaimana kita pemenuhan peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Ngawi. Tapi itu juga revitalisasi terkait sarana prasarana sekolah-sekolah kita. Dari total 500 lebih yang SD, terus kemudian 40-an yang SMP gitu. Ini kemudian kita bisa terus memberikan sarana prasarana yang baik. Kita masih punya PR kurang lebih ada 85 sekolah-sekolah kita yang belum proper, belum layak ya masih ada atapnya bocor atau rapuh, WC-nya jorok dan lain sebagainya. Ya, kita akan selesaikan di tahun ini juga. Untuk roadmap percepatan pemenuhan kebutuhan dasar
salah satunya adalah jalan di Kabupaten Ngawi. Seperti apa sejauh ini? Alhamdulillah jalan mantap kita sudah di atas 90%. Ya. Jadi target kita di 2025 ini memang bisa rampung semuanya. Tapi di beberapa ruas memang itu menjadi kewenangan pusat, jalan nasional, jalan provinsi. Ya kita kemarin sounding dengan beberapa stakeholder ya terkait jalan nasional kita dan jalan provinsi kita. Ya kita ingin memastikan jadi kita mulai jalan nasional, jalan provinsi, jalan daerah, jalan desa. Ini kalau bisa rata semuanya, maksudnya kualitasnya bagus semua. Jalan nasional itu masih sekitaran 80-an. Jalan provinsi kurang lebih juga 80-an. Jalan kabupaten 94, jalan desa kita 70-an. Ya, kita mau jalan desa ini juga kita perhatikan bantuan keuangan daerah kepada desa untuk pembangunan infrastruktur jalan desa ini juga akan kita tingkatkan. Sehingga nanti ya nasional, provinsi, daerah, desa ini syukur-syukur bisa merata semuanya. Segmen berikutnya masih akan hadir masih bersama dengan Bupati Ngawi Mas Oni Anwar Harsono. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Oke, kita kembali di Obrol-Obrol pemirsa Japas TV dan masih juga bersama dengan Bupati Ngawi Mas Oni Anwar Harsono. Mas Oni, kita tahu tentunya Ngawi sebagai lumbung padi nasional Jawa Timur juga salah satunya. Bagaimana untuk meningkatkan produktivitas pertanian? Dalam arti memang status itu sudah didapat oleh Kabupaten Ngawi, tentunya perlu upaya-upaya untuk mempertahankan status lumbung padi ini ya. Apa sih upaya-upaya untuk tetap memaksimalkan dan juga menjaga produktivitas pertanian supaya tetap stabil, bahkan mungkin bisa lebih dari itu? Ya, seperti tadi yang kami sampaikan bahwa tanggung jawab kita untuk memenuhi daerah terkait produktivitas padi kita ini tidak lepas daripada kita menjaga keberlanjutannya. Jadi tanpa keberlanjutan ya itu berarti kita bunuh diri lah. Bagaimana tetap sustain itu ya? Sustain berkelanjutan itu jauh lebih penting. Produksi meningkat tapi bisa berkelanjutan itu yang paling utama. Nah, untuk menjaga keberlanjutan ini yang tadi kami sampaikan sudah wajib hukumnya teman-teman di Poktan Gapoktan itu punya kemandirian untuk bisa mengaplikasikan pupuk organik itu secara masif. Karena memang itu kuncinya. Kalau kita berorientasi produksi tinggi, mengabaikan lingkungan, ya nanti tidak akan optimal dan tidak akan bertahan lama. Karena lahannya mesti rusak, residunya tinggi dan lain sebagainya. Nah itu yang kita akan kerjakan di periode kedua kita. Mengoptimalkan lahan, kemudian tapi harus bisa berkelanjutan. Seperti itu yang menjadi target di periode kedua ini. Secara progres di masing-masing desa, sudah sejauh apa mereka melakukan program ini? Tadi sudah disinggung bahwa pelatihannya sudah. Kemudian untuk produktivitas pupuk organiknya, apakah masing-masing desa ini sudah punya cukup banyak stok untuk pupuk organik? Jadi memang ini yang menjadi target kita di 100 hari kemarin. Kita ingin setiap Gapoktan itu desa terutama merencanakan desanya, poktannya, bumdesnya itu bisa membuat pupuk hayati, pupuk organik secara mandiri. Ada lumbung mall di masing-masing desa dan sebagainya. Itu kita kejar target. Nah, biasanya kita melakukan evaluasi monitoring itu di Subuh Bergerak. Seruan tabuhan bergegas turunkan angka kemiskinan itu kita akan biasanya evaluasi itu di sekitaran bulan Agustus. Agustus, September, Oktober, November itu evaluasi kita. Kita turun di desa, subuh berjamaah, terus kemudian di selasar masjid kita melakukan interaksi kepada kepala desa, masyarakat, apa yang menjadi program itu sudah dijalankan atau belum.
realisasi dari dana desa itu untuk infrastruktur seperti apa, jalan produksi pertanian seperti apa, termasuk lumbung mall. Lumbung mall itu seperti apa, terus cuma gemah parut, gerakan menanam di pekarangan rumah tangga, sejauh mana gerakan kemandirian untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari sudah dijalankan belum dengan desa. Desa harus punya rumah bibit dan sebagainya, itu dijalankan enggak. Lah, ini akan kita evaluasi nanti di mulai Agustus, September, Oktober, November, itu 4 bulan biasanya kita terjun di lapangan untuk mengevaluasi. Karena di perencanaan mulai Januari, Februari kita kumpul nih, biasanya kumpul. Ini nanti yang akan dijalankan tahun ini karena perencanaan kan 1 tahun sebelumnya. Setelah jalan ini jalan. Nah, di akhir-akhir ini kan kita evaluasi. Karena di evaluasi ini kan juga bagian dari memastikan dana desa yang tahap pertama sudah dijalankan atau belum. Yang tahap kedua, hati-hati. Yang tahap pertama ini belum optimal. Tahap keduanya harus optimal. Itu pasnya di posisi itu untuk evaluasi. Tapi tentunya sebelum melakukan evaluasi, pengawasan tetap dilakukan di masing-masing desa. Terus. Iya. Sejauh ini seperti apa stok pupuk misalnya di masing-masing desa? Apakah sudah mulai para petani ini sudah membuat pupuk secara mandiri sebanyak apa? Ya. Jadi mereka kalau kita lihat lihat kebutuhan pupuk dan lain sebagainya, sebenarnya pemerintah pusat sudah memberikan fasilitasi yang luar biasa. Nah, dan saya rasa itu sudah sangat cukup lah. Petani kita ini terkait pupuk kimia sintetis terutama untuk subsidi itu sudah lebih daripada cukup. Kalaupun itu ada yang kurang dan lain sebagainya, berarti ada penyelewengan terkait distribusi dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah sampai detik ini laporan yang terkait kelangkaan dan lain sebagainya itu sudah mulai tidak ada lah porsinya. Dan terkait ketika masyarakat itu sudah banyak yang sudah mandiri untuk pembuatan organik, ya akhirnya kan bisa disupport semi organik, istilahnya kimianya ada, organiknya juga ada. Ada yang sudah karena minded wah ternyata organik itu bagus dan lain sebagainya. Pure organik juga sekarang sudah banyak. Dari program mikroorganisme lokal atau MOL tadi, saya pikir ini merupakan salah satu gebrakan yang luar biasa di mana para petani ini bisa lebih berdaya untuk bisa mandiri, membuat pupuk sendiri, pupuk organik yang lebih lebih aman lah untuk lahan mereka seperti itu. Tapi tentunya ada tantangan lain, Pak Oni. Salah satunya adalah perubahan iklim, sistem irigasi, kemudian mungkin pemenuhan peralatan pertanian dan lain-lain. Ini seperti apa menjawab tantangan-tantangan? Itu memang kita rasakan, Mas Tora. Jadi kalau kita boleh jujur, beberapa bulan terakhir itu sebenarnya penurunan produktivitas kita ini cukup signifikan. Jadi produksi kita ketika di musim peralihan ini kan kayak petani kita itu gambling. Gambling itu nanti kalau hujan gimana, kalau ini sudah diprediksi tidak turun hujan, bibitnya ini, pupuknya sekian. Karena ketika pupuknya sudah terpenuhi, katakanlah stoknya banyak, tapi tentunya ada tantangan lain seperti perubahan iklim, kemudian irigasinya ternyata nggak benar, pemenuhan alat-alatnya pertanian juga kurang, itu akhirnya kan dampak juga. Kita ingin merumuskan itu sama teman-teman di petani milenial. Beberapa waktu yang lalu kita juga ketemu ngobrol. Petani milenial. Jadi Ngawi itu ada kurang lebih 500 petani milenial ter-SK Bupati yang itu bisa punya kegiatan supporting bidang pertanian kita. Nah, kita kumpul kemarin waktu panen melon untuk yang di bawah greenhouse gitu dari teman-teman petani milenial juga. Kita ngobrol, ini sudah saatnya kita menggunakan teknologi informasi, digitalisasi bidang pertanian dan sudah familiar terhadap BMKG, cuaca dan lain sebagainya. Jangan sampai kita terlambat untuk bisa mengadopsi
teknologi informasi ini untuk membantu kita. Sekarang Internet of Things, smart farming dan lain sebagainya itu kan sudah menjadi keharusan. Betul. Ya, jadi kalau perubahan iklim dan lain sebagainya itu kan sunatullahnya alam untuk memperbaiki dirinya sendiri sebenarnya. Jadi, apalagi cuacanya agak susah diprediksi. Panjang ini berarti hujan atau kemarau basah lah istilahnya. Hujan berkepanjangan, berarti bumi ini masih butuh air dan lain sebagainya. Itu kan sudah sunatullahnya Allah membuat peristiwa itu supaya alam itu merecovery dirinya, kan seperti itu. Lah, kita harus tanggap nih apa yang kemudian alam itu mau sajikan, kan gitu. Tidak terus kita kemudian merekayasa dan sebagainya. Tidak dalam taraf seperti itu. Jadi kalau pakai seperti itu, tentu saja cost-nya akan lebih mahal dan sebagainya, merekayasa iklim dan sebagainya. Cukup kita tahu, iklim ini akan kemarau panjang. Sehingga nantinya bibit yang diperlakukan seperti ini, manajemen airnya seperti ini. Nanti kalau kemarau panjang biasanya akan keluar nanti hama ini dan sebagainya lah. Ini yang kemudian informasi ini harus didapatkan oleh petani-petani kita. Maka next itu modernisasi teknologi informasi, smart farming itu sudah harus dijalankan di Kabupaten Ngawi. Oke, dan pastinya setidaknya sudah ada usaha dan upaya maksimal untuk bisa mensiasati lah ya tantangan-tantangan perubahan iklim, kemudian sistem irigasi dan lain-lain, supaya juga tetap ada usaha dari para petani sendiri untuk bisa memaksimalkan produktivitas pertaniannya. Saya tertarik dengan tadi sempat Pak Oni bilang petani milenial ya. Kalau kita membahas pertanian, ini sebenarnya mindset kita harusnya tidak selalu padi, gabah, sawah ya. Karena ada yang namanya diversifikasi pangan, di mana cukup banyak sekarang petani-petani milenial, petani-petani muda juga yang sudah mulai bercocok tanam, mulai dari buah-buahan, sayur-sayuran, termasuk dengar-dengar ada juga beberapa kebun juga jagung, tebu di Ngawi yang luar biasa. Bagaimana melihat diversifikasi pangan ini di Kabupaten? Pak, tentu itu saya merasa mengapresiasi, senang malah justru. Jadi kita tidak melulu menjadi kabupaten penyangga pangan ataupun padi saja ya. Tapi kemudian diversifikasi pangan, tanaman pangan misalkan padi, jagung, terus kemudian ubi dan lain sebagainya itu juga ada. Nah, di kita ini memetakan kegiatan-kegiatan itu, misalkan di wilayah tengah ini pertanian padi, wilayah Ngawi bagian utara itu pertanian jagung, perkebunan jagung. Ngawi wilayah atas untuk yang tanaman pangan, ubi jalar, ketela dan lain sebagainya. Terus kemudian ada perkebunannya tebu. Terus kemudian petani milenial ini sudah merambah kepada modernisasi pola tanam. Ada yang pakai hidroponik, termasuk smart farming tadi ya. Smart farming untuk bisa dia punya greenhouse, dia diatur suhunya dan lain sebagainya. Tentu ini ke depan akan menjadi tambahan energi bagi kita dalam pemenuhan pangan justru. Jadi tidak melulu di beras, tidak melulu di makan nasi. Betul. Makan ketela itu juga enak, makan ubi itu juga enak, makan jagung itu juga enak. Ketika budidayanya itu benar. Yang tadi berkelanjutan tadi. Kalau ubi ditanam dengan organik, jagung ditanam dengan organik, itu ternyata rasanya lebih enak. Rasanya tambah lebih manis. Ternyata lebih sehat dan lain sebagainya lah. Alternatif pangan itu juga kita jalankan. Jadi ini merupakan apresiasi juga untuk teman-teman petani milenial ya yang sudah mulai aktif terjun ke dunia pertanian. Dunia pertanian tidak hanya beras, padi, sawah yang petani di sawah, tapi kita juga bisa melakukan smart farming tadi yang seperti di Pak Oni bilang, bahwa kita bisa menanam jagung, ubi, buah-buahan, mungkin melon, sehingga pertanian ini lebih berdaya begitu, lebih
bervariatif gitu. Alternatif pangannya tuh semakin banyak. Luar biasa, dan tentunya saya ingin membahas salah satu topik yang menarik juga, bahwa kemarin Ngawi sempat melenggang di catwalk Indonesia Fashion Week. Ini kita akan membahas terkait dunia kreatif. Setelah pesan-pesan berikut ini, tentunya jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Kembali lagi di Obrol-Obrol, dan masih bersama dengan Bupati Ngawi, Mas Oni Anwar Harsono. Kemarin sempat ke Jakarta, ya kan, untuk bisa menghadiri sebuah event tahunan ya itu ya, Indonesia Fashion Week 2025, dan salah satu hal yang membanggakan adalah Ngawi tampil di situ. Tidak hanya kepala daerahnya datang dan tulen saja, tapi juga melihat potensi batik dan juga fashion dari Kabupaten Ngawi. Waktu itu menampilkan, kalau tidak salah, batik Wahyu Ngawiat. Wahyu Ngawiat. Nah, apalagi kepala daerahnya juga masih cukup muda ya. Pastinya ada sektor-sektor lain yang harus diperhatikan nih, Mas Oni ya. Ada sektor ekonomi kreatif, di mana sebenarnya tuh banyak ya, ada kuliner, kria, fashion. Ekraf itu ada 13. Ya, 13 ya. Kita kan nggak harus semuanya. Ya. Tapi tentunya dari 13 subsektor ya, subsektor dari ekonomi kreatif itu seperti apa melihat potensi di Kabupaten Ngawi, Mas Oni? Apalagi kemarin setelah dari Indonesia Fashion Week, mungkin ada ide apa yang sempat datang di situ. Jadi ekonomi kreatif kita banyak ya, banyak untuk menciptakan ekonomi kreatif. Tapi beberapa kita mulai coba bagaimana dunia fashion kita ini kita perkenalkan kepada anak-anak kita, terutama desainer-desainer muda Kabupaten Ngawi. Jadi event Indonesian Fashion Week, Jakarta Fashion Week, dan berapa yang kegiatan yang lainnya kita ikut. Itu satu, selain mengenalkan ciri atau batik khas Kabupaten Ngawi, yang keduanya kita ini memberikan transfer knowledge kepada desainer-desainer muda kita, terutama adik-adik SMK yang ada apa namanya jurusannya itu tata busana. Itu kita kemarin kirim IFV yang pertama itu 6 desainer dari SMK. Kita mentoring dan lain sebagainya. Desainernya masih SMK. Wow. Kita tampilkan di FB yang pertama itu. Itu sudah luar biasa sambutannya. Oh, ternyata adik-adik SMK itu kalau kemudian dia berimajinasi, mempola dan lain sebagainya, kemudian teknik jahitnya diperbaiki dan sebagainya, ternyata tampilannya sudah cukup keren. Yang periode ini juga seperti itu. Kita ambilkan mentornya dari Jogja, Ibu Dani Paraswati itu. Dia juga melihat potensi anak-anak kita ini berbakat. Kemarin yang kita tampilkan itu ada 6 desainer juga dari SMK. Terus kemudian desainer lokal kita yang sudah beberapa waktu yang lalu kita ikut tampilkan di sana. Yang seniornya lah, diikutkan lagi gitu. Ternyata ya itu antusiasnya teman-teman adik-adik kita desainer itu merasa, wah ini sebagai ruang kita Pak untuk menampilkan karya dan sebagainya. Dan alhamdulillah justru yang kemarin ditampil di sana itu langsung diorder. Oh wow. Iya, langsung diorder. Beberapa saya suka ini stylenya ini bisa nggak mengerjakan untuk toko saya apa dan sebagainya. Nah, ini kan bagian dari ekonomi kreatif. Selain ngangkat batik khas Kabupaten Ngawi, terus kemudian desainer-desainer kita, perancang busana kita dari Kabupaten Ngawi, akhirnya kita bisa munculkan. Semakin banyak kegiatan fashion dan lain sebagainya, itu nanti desainer-desainer Ngawi itu juga banyak yang kemudian dilirik orang sebagai potensi fashion yang ada di Kabupaten Ngawi. Saya yang salut adalah bagaimana pada akhirnya pemerintah Kabupaten Ngawi ini memberikan ruang untuk adik-adik SMK kita untuk mendesain. Kan mungkin bisa saja di event sebesar Indonesia Fashion Week yang akhirnya ditampilkan adalah lagi-lagi desainer-desainer yang sudah senior begitu.
produknya dari Ngawi oke, tapi desainernya masih yang senior-senior. Ternyata masih ada kesempatan loh untuk adik-adik SMK ini untuk bisa ngedesain, dan luar biasanya adalah di order langsung di Jakarta. Nah ini juga menarik bahwa selain status sebagai lumbung pangan, lumbung padi nasional, Ngawi ini punya potensi yang luar biasa untuk fashion. Itu tadi udah dipertegas dengan keikutsertaan Ngawi di ajang Indonesia Fashion Week. Kalau untuk kulinernya misalnya, ini kuliner juga masih masuk dalam sektor ekonomi kreatif juga nih, Mas Sony. Jadi kita kuliner di Ngawi ini kita lebih kepada bagaimana kita menciptakan ruang ya. Untuk potensi kuliner ini juga ikut berkembang. Ya. Memang ada beberapa yang menjadi ciri khas di Ngawi itu bisa kalau orang datang ke Ngawi itu ya kita sebut aja lah. Ke Ngawi itu mau cari pecel pecel sambal tumpang. Kan, pecel letok. Pecel letok. Terus kemudian ayam bakar, gitu. Ini boleh promosi ya? Boleh. Memberdayakan UMKM juga ini. Ya, terus kemudian Pak siapa? Yujar itu, terus kemudian banyak lagi Pak Kamto dan lain sebagainya. Terus kemudian ada ya ini kan dia sudah lama ya, karena konsisten dan lain sebagainya. Terus ada kita ini memberikan ruang pedestrian itu bagus. Ya, harapannya mereka bisa berjualan dengan apa ya, dengan lingkungan yang proper lah, lingkungan yang bagus. Nah, kita alhamdulillah karena kita juga kabupaten masih berkembang, kita fasilitasi saja trotoar itu sebagian itu untuk kegiatan apa namanya menjual barang dagangannya itu monggo silakan. Tanpa harus mengganggu para pejalan kaki. Tanpa harus pejalan kaki, ya syukur-syukur kalau itu bisa difasilitasi, dia akan jauh lebih berkembang. Betul. Karena satu, mereka itu sudah berupaya dengan energinya, dengan modalnya sendiri, ya. Kita masih kabupaten berkembang, ya jadi estetik itu nomor sekian lah. belum mencapai ke situ. Yang penting masyarakat kita ini ada kemudahan akses untuk melakukan kegiatan ekonomi kerakyatannya. Betul. Ya, bisa jajan. Ya, bisa jajan, yang murah, yang enak, yang nyaman, bisa ngobrol dan sebagainya. Ya, kayak di Siliwangi itu jalan yang kita perbaiki pedestriannya, itu kemarin saya hitung itu angkringannya aja ada 35 lebih gitu. Itu di satu ruas jalan. Satu ruas jalan. Luar biasa. Itu kan kegiatan ekonomi kerakyatannya jalan seperti itu. Nah, baru nanti kalau dia punya kekuatan secara finansial, dia dari bisa mengakses modal lebih tinggi lagi, ayo mulai kita tertibkan dan lain sebagainya. Ya memang ada dilema ya, Pak, nanti kalau sudah sukses di sana mau ditertibkan mau jadi susah dan sebagainya. Saya yakin masyarakat Kabupaten Ngawi itu ramah-ramah, tidak seperti itulah. Sesuai slogannya ya. Itu ya. Ngawi lah. Kalau sudah nanti, oke, kita proper untuk kita tempatkan lagi di sentra kuliner dan sebagainya, insya Allah dia juga mau. Selama itu dia punya kemauan untuk bisa melanjutkan kegiatannya di sektor ini. Salah satu penunjang sektor ekonomi kreatif, selain tadi juga sudah saya sebutkan ada beberapa potensi-potensi kuliner, fashion, kriya, dan lain-lain adalah adanya festival atau event. Akan ada apa ini di Kabupaten Ngawi untuk memaksimalkan sektor ekonomi kreatif dengan festival misalnya? Kita insya Allah rutin ada namanya Ngawi Night Carnival. Ngawi Night Carnival. Nah itu biasanya bertepatan dengan untuk acara rangkaian HUT sama Agustusan gitu ya. Night Carnival itu kita ya karnaval seni budaya Kabupaten Ngawi. Yang di kecamatan-kecamatan itu karnaval untuk kebinekaan dan sebagainya. Lah di kotanya itu dikemas malam hari. Night Carnival, main atraktifnya, lampu apa dan sebagainya. Itu memang kita desain seperti itu. Ya, terus kemudian ada Ngawi Batik Fashion.
Ngawi Batik Fashion. Ngawi Batik Fashion itu juga menjadi agenda Kementerian Pariwisata. Oh. Kita akan mau tempatkan di Benteng Pandegos. Oh, pindah lokasi ya? Pindah lokasi. Sebelumnya di perempatan Kartonyono. Perempatan Kartonyono. Lah kita juga ingin ini loh kerjasama antara Kementerian Pertahanan dengan kabupaten untuk mengembangkan destinasi wisata. Benteng itu tetap kita konsisten untuk menjalankan itu, kita letakkan di sana. Oke. Dan itu insya Allah akan digelar di bulan depan mungkin? Kalau di bulan Nevalnya biasanya Agustus. Oh, Agustus. Nah, kalau Batik Fashionnya antara September Oktober lah. Tapi masih menjadi rangkaian hari jadi Kabupaten Ngawi. Itu mulai Juli sampai Desember itu hari jadi. Oke. Oke, Pak Bupati. Banyak juga ya PR-nya ya. Maksudnya tadi bagaimana akhirnya menjaga sustainability produktivitas pertanian. Kemudian ternyata ada potensi-potensi baru seperti fashion, batik, memaksimalkan ruang-ruang publik termasuk kuliner. Bagaimana masyarakat ini juga bisa bersosialisasi mendapatkan ruang publik yang nyaman begitu. Pedestrian, jalan mantap, pendidikan, kesehatan. PR-nya banyak sekali. Tapi tentunya mungkin pertanyaan terakhir, setelah 100 hari ini, apa yang akan menjadi fokus sehingga pada akhirnya semua sektor, semua program-program ini bisa berjalan dengan baik. Lalu seperti apa sinergitas yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ngawi dengan masyarakat, dengan pihak-pihak terkait, sehingga pada akhirnya jilid 2 ini bisa mulus begitu, Pak On? Ya, tentu yang pertama kita lebih mengaca pada internal birokrasi. Birokrasi kita ini harus mereform dari yang sebelumnya ini menggugurkan kewajiban, harus lebih bisa melayani dan berdampak. Ya, jadi tidak hanya outputnya saja, outcome-nya juga. Alhamdulillah reformasi birokrasi di Kabupaten Ngawi itu juga excellent A. Sama seperti sakitnya, berarti kinerja dari teman-teman aparatur sipil negara di Kabupaten Ngawi ini sudah semakin baik. Itu menjadi kekuatan internal. Tapi itu semua tidak cukup tanpa support, dukungan, partisipasi dari masyarakat. Itu semua tidak ada apa-apanya. Jadi kita berharap mari kita membangun Kabupaten Ngawi ini dengan gotong royong, dengan saling mensupport, ya. Kita juga menerima segala masukan, kritikan, saran dan lain sebagainya yang membangun untuk Kabupaten Ngawi, sehingga apa yang menjadi target tadi itu bisa terrealisasi dengan baik. Harapannya seperti itu. Bupati Ngawi, Mas Oni Anwar Harsono, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol lebih dekat lagi dan bisa memberikan input yang positif juga untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Ngawi, bagaimana pada akhirnya pemerintah Kabupaten Ngawi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberdayakan banyak hal, khususnya untuk bisa mensejahterakan masyarakat lewat berbagai macam sektor, mulai pendidikan, kesehatan, pertanian, ekonomi kreatif, mall pelayanan publik juga, bagaimana pada akhirnya birokrasi ini bisa lebih cepat, bisa lebih terjangkau oleh masyarakat, sehingga segala macam kebutuhan masyarakat, perizinan, surat menyurat dan lain-lain bisa dilakukan di satu tempat, dan bisa dilihat tempatnya bersih, modern, nyaman sekali, bisa nongkrong-nongkrong juga di sini, bisa mampir-mampir juga ke sini untuk bisa ketemu mungkin ya, ngantornya tiap hari di sini ya. Iya. Terima tamu juga di sini. Terima tamu juga bisa di sini, jadi bisa mampir ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Ngawi. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Mas Oni Anwar Harsono, sukses untuk hari-hari kedepannya memimpin masyarakat Kabupaten Ngawi, dan tentunya terima kasih banyak untuk pemirsa Jawa Post TV yang sudah nonton program Obrol-Obrol untuk episode kali ini bersama dengan Bupati Ngawi, Mas Oni Anwar Harsono. Dan tentunya masih banyak sekali narasumber dan juga tamu-tamu spesial akan kita hadirkan di program Obrol-Obrol yang hadir hanya di Jawa Post TV. Independent, respect, menghibur. Dan akhirnya saya Toran Durmeda, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan sampai ketemu lagi di Obrol-Obrol episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.